muliakan seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, sebelum khatib membacakan rukun 2 al-khutbah, izinkanlah sejenak khatib menyampaikan nasihat serta mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan juga bermanfaat untuk seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud alaihi salam, dan ada 4 doa yang diminta oleh Nabi Daud alaihi salam agar terhindar dari 4 perkara tadi. Hal ini jelas disebutkan di dalam kitab Muraqi Ubudiyah halaman 64. Adapun doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka arba'ah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah 4 perkara. Yang pertama, lisanan zakira, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Lidahmu haruslah senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang dan bahagia? Kemudian doa Nabi Daud yang kedua, wa qalban syakira, hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dunia, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita mampu beribadah kepadanya. Doa yang ketiga, wa badanan sabira, kepribadian yang sabar, kondisi fisik yang kokoh dan tabah terhadap semua musibah dan ujian yang Allah berikan. Yang keempat, zaujatan tu'ayyinuni fi dunyaya wa akhirati, seorang istri yang mampu menolong urusan di dunia dan urusan di akhirat. Inilah 4 hal yang diminta oleh Nabi Daud alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 hal yang mana Nabi Daud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari 4 hal tersebut. Yang pertama, wa a'udzu bika min waladin yakunu alayya sayyi'a, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada seorang anak yang anak tersebut dapat memberikan keburukan kepadaku. Jadi terkadang anak yang Allah berikan ini ada yang baik, ada yang jahat. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena hartamu, janganlah karena anakmu engkau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun.
orang-orang yang melakukan demikian maka termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa jangan sampai karena sibuk mencari harta dunia, jangan juga karena sibuk mengurus anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, sibuk 24 jam dengan hal-hal yang bersifat dunia, serta melupakan tujuan dan orientasi kita terhadap akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hartamu, anakmu adalah fitnah, ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya permintaan Nabi Daud alaihi salam, "Wa min imra'atin tushayyibuni qabla waqtil musyayyab." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari seorang perempuan yang dapat menyebabkan rambutku beruban, tumbuh rambut putih sebelum waktunya, ya Allah. Jadi Nabi Daud memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, supaya tidak diberikan seorang istri yang istri tersebut dapat menumbuhkan uban-uban kita sebelum tepat pada waktunya. Karena terkadang ada istri yang Allah berikan akhlaknya tidak baik, selalu mengungkit-ungkit kesalahan dan keburukan yang telah kita berikan, tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita berikan, malah mengajak kita untuk melakukan hal-hal maksiat dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Umur masih muda, tapi uban tumbuh di seluruh kepala, bukan karena faktor penyakit, tapi karena faktor orang rumah yang di rumah membuat suaminya tidak betah dan tidak nyaman berada di rumahnya. Kemudian doa Nabi Daud alaihi salam yang ketiga, "Wa min malin yakunu azaban li." Aku berlindung kepada Allah dari harta yang harta tersebut menjadi azab untukku. Jadi terkadang harta-harta yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita gunakan kepada kebaikan. Baik itu dengan cara bersedekah, baik itu dengan cara berzakat, baik itu dengan cara berkurban seperti 4 hari 5 hari sebelumnya. Walaupun kurban merupakan ibadah sunnah muakkad, namun pahalanya sangatlah berlimpah ruah. Sedekah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, walaupun hukumnya sunnah, tapi pahalanya, fadilahnya sungguh sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tazula qadama ibna abdin, la tazula qadama ibna adam hatta yus'al an arba'. Wa fi malihi min aina iktasabahu, wa fi malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, wa fi umrihi fi ma afnahu, wa fi ilmihi madza fa'ala bih. Tidak akan bergerak langkah anak cucu Adam sebelum ditanyakan 4 perkara. Yang pertama adalah wa fi umrihi fi ma afnahu, umur yang sudah Allah berikan, apa saja yang sudah dia lakukan. Apakah dengan umur tadi dia melakukan keburukan, atau malah sebaliknya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Wa fi malihi
dan ketika dia diberikan harta, Allah akan mempertanyakan harta tersebut, min aina iktasabahu, dari mana dia memperoleh, bagaimana cara dia menghasilkan harta itu, wa fima anfaqahu, dan ketika dia punya harta, apa yang telah dia lakukan dengan harta tersebut. Wa fi ilmihi, dan ilmunya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, madza fa'ala bih, apa yang sudah dia lakukan. Apakah dengan ilmunya dia semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan ilmunya dapat membawa manfaat kepada orang lain? Apakah dengan ilmunya dia berbangga hati dan tidak mau mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat kata seperti pohon yang tidak berbuah. Kemudian yang keempat, wa min jarin in ra'a hasanah katamaha. Aku berlindung kepada Allah dari tetangga yang jika tetangga tersebut melihat kebaikan dariku, maka tetangga itu menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan. Wa in ra'a sayyi'ah afsyaha, seandainya tetangga itu mengetahui keburukan yang aku lakukan, maka dia mengumbar-ngumbar keburukan yang aku perbuat. Sehingga salah seorang ulama berkata, lupakanlah dua perkara dan ingatlah dua perkara. Lupakanlah keburukan orang lain kepada kita, dan lupakanlah kebaikan kita terhadap orang lain. Dan ingatlah dua perkara, ingatlah kebaikan orang ke kita, dan ingatlah keburukan kita ke orang lain. Karena dengan mengingat keburukan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, maka hati kita, jiwa kita akan semakin berhati-hati dalam melakukan keburukan-keburukan. Dengan kita mengingat kebaikan yang ada pada orang lain, maka akan semakin termotivasi jiwa kita, akan membuat kita semakin lebih semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta anak jangan sampai membuat kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat harta dan anak tersebut kita tergolong ke dalam orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Faulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ketika orang itu punya anak, anaknya tidak pernah diajarkan ilmu pengetahuan, anaknya tidak pernah diajarkan ilmu tauhid, anaknya tidak pernah diajarkan ilmu fikih tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tauhid, ilmu fikih serta ilmu akhlak ini merupakan ilmu yang paling penting, ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa ada ilmu tauhid, bagaimana mungkin seorang anak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mampu menyembah Allah, mampu mengabdi dan melakukan semua kebaikan yang Allah perintahkan. Kalau tidak ada ilmu fikih, bagaimana mungkin kita, keluarga kita, anak kita melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ilmu fikih, maka kita mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Begitu juga dengan ilmu akhlak. Seandainya diri kita, keluarga kita dan anak kita tidak diajarkan ilmu akhlak, maka sungguh anak kita,
keluarga kita dan diri kita tidak akan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang berbudi luhur, bermoral dan beretika. Karena adab ini merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan. Banyak kita lihat di luar sana orang-orang yang ilmunya tinggi, namun adabnya masih sangat rendah. Al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih utama ketimbang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya belajar ilmu akhlak 30 tahun. Rasulullah mengajarkan para sahabat 30 tahun tentang akhlak dan baru mempelajari ilmu-ilmu yang lain selama 20 tahun. Sehingga wajar ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini mampu menyadarkan kita semua bahwa harta itu penting. Namun jangan sampai gara-gara mencari harta, jangan gara-gara sibuk dengan bekerja, kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak merupakan impian dan dambaan setiap orang tua. Orang-orang yang sudah menikah pasti menginginkan diberikan anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan anak yang sudah Allah berikan kepada kita mampu menjadi qurrat a'yun, pelipur lara, sesuatu yang dapat menghilangkan kesedihan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan mampu menjadikan kita dan anak kita menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang tidak merugi seperti yang telah khatib bacakan pada ayat tadi. Sekarang khatib akan memasuki rukun 2 al-khutbah. Jika seandainya ada kesalahan, mohon ditegur dan diberitahu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.